Siap. sampling pemetang. Ya, ini dari Bojonegoro. Udah kelihatan untuk komentarnya tentang tanaman ini, perwakilan dari dinas. Ya, alhamdulillah untuk penanaman yang direncanakan dari awal, alhamdulillah hari ini dapat terwujud ya, untuk panen rayanya ya. Dari awal kita tampil beda dari desa lain ya, yaitu yang lain ya, untuk pembangunan jalan. Kita di sini inovasi untuk penanaman bawang merah ya. Mohon bantuan dukungannya dari Pak Gusman dan teman-teman untuk kedepannya supaya Desa Desa Tuyuan ini bisa menjadi desa yang mandiri, khususnya untuk memberikan pendapatan asli desa melalui penanaman hortikultural yaitu di bawang merah. Gitu. Untuk dikasih penilaian Pak, kalau nilainya tanaman ini kira-kira sampai berapa? Kalau 1 sampai 10 ya. Ya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 ini 9,5. 9,5. Iya. Terima kasih. Tadi setelah diubin 2,5 meter ya pesagi. Nah, yang dari BPP mana ya? Katanya sudah melebihi batas. Jadi di sini Bu BPP monggo. Monggo. Nah, ini yang ubin tadi, monggo. Monggo. Ini tadi dari hasil ubinan kami dari BPP Kecamatan Pancur. Jadi kami tadi hasil ubinannya didapatkan untuk petakan 2,5 kali 2,5 didapatkan 17,12 kilo. 17,12 kilo. Kemudian kami konversi ketemunya 273 kintal per hektar. Jadi kalau range batas dari Kementerian Pertanian, acuan dari Kementerian Pertanian itu untuk hasil produktivitas bawang merah itu 30, range bawahnya 30, range atasnya 150 kintal per hektar dan ini sudah di atas range atasnya. Ketemunya 273 kintal per hektar. Ngaten. Oke. Terima kasih. Dilihat dari fisiknya aja udah kelihatan kalau ini bagus sekali. Bawang merahnya. Ingatan matur nuwun. Tidak ada ulat sama sekali ya. Tidak ada ulat. Dan ini perlu diketahui kita tidak pakai insektisida dari awal sampai saat ini umur 54 HST. Jadi tidak pernah memasukkan insektisida baik pabrikan maupun buatan sendiri. Semua organik ya. Ya. Cuman pupuknya kita masih kimia, fungisidanya masih kimia. Jadi kita mulai dari olahannya, kita memasukkan asam humat, asam amino, dan untuk lahannya kita campur dengan arang sekam, sudah terlihat di pinggir-pinggir itu, karena untuk memenuhi unsur hara yang ada di lahan. Tetap kita jaga bumi ini, karena menurut kita harus meninggalkan lahan yang subur buat anak cucu kita nanti. Di wet ngoten nggih. Ada yang mau ditambahkan monggo? Sampun. Ada yang mau menambahkan Pak Camat monggo? Monggo. Sampun. Alhamdulillah. Sampun. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lainnya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition hari ini kita ada di Kota Rembang.
tepatnya di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Hari ini akan ada seremoni. Itu tergolong orang-orang dinas sudah pada datang. Di sini saya ngambil kesempatan untuk membuat konten demi panjenengan semua. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan kita memakai alat siram sprinkle. Sebelum saya menjelaskan, ini sprinkle yang menata sprinkle ini semuanya itu dari Mas Prin Wulung, tetangga kecamatan. Beliau ahlinya memasang sprinkle. Oke guys, di sini sedikit saya jelaskan kelebihan kita memakai sprinkle. Karena pada dasarnya tanaman bawang merah itu butuh air tapi tidak suka air. Makanya kelebihan pakai sprinkle itu got tidak harus diisi air. Jadi tingkat kelembapannya sangat-sangat terjaga. Untuk bagusnya yang lainnya, efek bagus lainnya kita memakai sprinkle, meringankan pestisida itu salah satunya. Karena jika kita capek dan kita ndak nyepre, pagi buta kita bisa menyalakan sprinkle. Tujuannya untuk menurunkan embun yang turun pada pagi hari atau pada malam hari, untuk menetralisir. Jadi embun tidak sampai menempel di pucuk daun. Karena pada dasarnya embun itu sifatnya asam. Jika nempel di pucuk daun dan kena sinar matahari, maka pucuk kita akan kering. Itu yang banyak terjadi. Dan ini sprinklenya dinyalakan cuman karena ini sudah agak sedikit siang, jadi tidak kelihatan. Dan pada dasarnya kalau sudah umur 50 up, tanaman itu harus tercukupi airnya. Terus efek bagus lainnya itu meringankan tenaga kerja. Cukup pakai kontak, ya Sob, keran. Cukup pakai keran, tidak langsung semuanya di sprinkle, enggak guys. Maksudnya tidak sekaligus. Jadi tinggal kekuatannya. Kekuatannya kalau satu petak seperti itu. Untuk jangka waktu penyiraman bisa 5-15 menit setiap hari. Dan kalau bicara masalah biaya memang lumayan tinggi, tapi untuk kelanjutannya sangat bagus. Jadi mengeluarkan biaya di depan, tapi nanti tanam berikutnya itu kita sudah sangat ringan. Jadi untuk teman-temanku semua yang pengen nyari solusi gimana caranya supaya geger atau bangkeannya gak pegel, bisa menggunakan sprinkle ini. Sprinklenya memakai sprinkle model kupu-kupu. Jadi jaraknya kurang lebih 1, 2, 3, 4 meter cuy ya. 4 meter. Dan kelebihan-kelebihan yang lainnya yang jelas, lahan kita itu terjaga dari kelembapan. Kenapa? Karena got tidak harus diisi dengan air. Beda dengan kita kalau nyiram. Jadi kalau nyiram got kan harus ada airnya. Terus saya sering menjelaskan bahwasanya jarak air dengan akar tanaman itu minimal 30 cm. Sementara kalau kita pakai sprinkle itu lebih dari 30 cm. Jadi akar tetap pada posisi aman. Ini nanti akan ada acara seremoni yang dikunjungi, yang dihadiri oleh orang-orang dinas setempat. Dan nanti akan kita panen satu bedeng dari arah barat sampai tembus arah timur, akan kita bagi-bagikan ke orang dinas. Dan untuk masyarakat wilayah Tuyuan nanti akan dibagi semuanya, tapi pas panen yang lahan satunya. Jadi lahan satunya itu selisih kurang lebih 10 hari. Nanti akan kita up juga waktu pembagian ke masyarakat Desa Tuyuan, bahwasanya benar-benar ini bukan hoak, terbukti masyarakat Tuyuan itu akan dibagi semuanya. Tetap pada slogan kita, berbagi kita akan mengurangi. Ojo bosen tuh minta becek, karena sudah pada datang tamunya. Ini saya hanya ngonten sebentar, itu orang dinas. Plat-plat merah sudah pada datang. Dan alhamdulillah tanaman ini bisa masuk kategori superdor. Dan sudah dibuka harga kisaran 600
juta, kurang lebihnya 650 juta. Dan kita akan ngumpul dengan beliau-beliau, nanti kita akan menjadi apa Cup ngono kuwi sing ngrungokno niku lho Cup, peserta. Kita akan jadi peserta guys. Ya biasanya kita menjadi narasumber, nanti kita akan menjadi peserta. Untuk menjadi peserta kita harus mengosongkan semuanya biar bisa masuk. Ibarat gelas kita kosongkan dan nanti bisa diisi dengan ilmu-ilmu dari orang dinas biar masuk ke gelas itu. Tapi di saat kita menjadi narasumber, fullkan isinya supaya kita bisa berbagi dengan peserta-peserta yang lainnya. Oke, itu sedikit informasi dari kami dan kita akan agak mundur biar terlihat sprinkelnya. Sprinkelnya coba ya. Sudah terlihat? Ini kita nyalakan setiap pagi. Untuk yang kemarin kita nyalakan pagi dan sore. Itu selama 10 menit. Sekarang kita tambah pagi 15 menit, sorenya 15 menit supaya nanti umbi itu benar-benar bisa padat. No insect. Sampai saat ini kita tidak menggunakan insektisida walaupun di situ ada ulatnya. Tapi kita tidak menggunakan insek dan alhamdulillah ulat tidak berkembang biak, tidak berkembang kemana-mana, hanya di satu tempat dan posisi aman. Dan untuk fungisidanya kita menggunakan M23 dan untuk nutrisi yang dimasukkan itu selalu asam humat dan asam amino, beliau sendiri yang membuat. Dan untuk kalsium masuk, silika masuk, untuk insektisida sama sekali tidak masuk sampai saat ini. Ada yang tanya, cuma pakai SPP, wong enggak pakai insek kok pakai SPP. Ya enggak pakai SPP, ini enggak pakai SPP, kita cuma hanya menjaga dari serangan jamur, makanya kita menggunakan M23. M23 itu bakterisida dan fungisida yang disetting untuk tanaman bawang merah supaya tidak terserang jamur. Nih, hari ini 54 HST. Beliau sudah pada masuk lokasi. Kita mengikuti di belakangnya. Oke, untuk yang mau komentar, yang mau bully, yang mau ngasih masukan, monggo apa saja yang sudah dilakukan Pak Didi, nanti Pak Didinya langsung akan jadi narasumber saat pasca panen. Ini maksudnya ya. Jadi kita akan kesini lagi nanti pas panen dan di situ narasumbernya langsung dari pusat, guys. Ini informasi valid langsung dari pusat nanti yang jadi narasumber dan akan menjelaskan saat lahan tanam menggunakan pestisida apa saja, pupuk apa saja, nanti akan kita rangkum di situ semuanya, akan kita kupas tuntas setuntas-tuntasnya bersama beliau Pak Kades Didik. Oke, itu informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat dan semoga apa yang sudah dilakukan Pak Didik beserta perangkatnya ini bisa bermanfaat, terutama untuk masyarakat Desa Tuyuan khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik biasa. Tabir itu. Tabir. Ini nanti ya. Yes. Ini lah, Bah. Rata-rata 40 lah.
Wah. Ini lo jago nih. Dia awak dia. Suratan sakat dari dia. Awas ane ngelor ngono di. Moga. Ya. Oh, nggih, monggo. Iya, Bang. Kula sampun Moga. izin. Moga, Pak. Dia talan yo. Iku apa? Ini berapa? Masih di ani.